معاشر المسلمين وزمرة الموحدين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأكبر، أحل لكم الطعام وحرم عليكم الصيام، وإذا صيد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أسابكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqa Adama biyadihi min salsalin kal fakhar, summa istakhraja dzurriyyatahu wa bassa fi sa'iril alam. Ahmaduhu wa naskuruhu ala ni'amihil qawim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhi adhaba Allahu rijsa wa tahhar. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun, wa'lamu anna yawmakum hada yawmun fadil, wa sammahu yawm hajjil akbar, wa taqarrabu ila Allahi bidakhi fi hadal yawmin azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semenjak tadi malam sampai menjelang salat Id dilaksanakan, kita telah mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid secara terus-menerus, baik di masjid-masjid, di musalla-musalla, bahkan di rumah-rumah, bahkan di jalan-jalan, dengan kalimat takbir Allahu Akbar, kemudian disusul dengan kalimat tahlil la ilaha illallah, lalu ditutup dengan kalimat tahmid walillahil hamd. Dengan kalimat takbir Allahu Akbar, mari kita tanamkan ke dalam diri kita akan kenyataan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah yang besar, selain Allah adalah kecil. Adapun harta benda yang kita bangga-banggakan adalah kecil. Pangkat, jabatan, kedudukan adalah kecil. Prestasi dan keahlian kita adalah kecil bila dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak perlu kita kemudian membangga-banggakan harta kekayaan kita, tidak perlu kita membangga-banggakan jabatan dan kedudukan kita. Kita tidak perlu membanggakan prestasi keahlian kita, karena semua itu kecil bagi Allah. Allah bisa saja memiskinkan orang yang kaya, menghinakan orang yang mulia,
pejabat tinggi dihinakan oleh Allah dalam waktu sekejap. Prestasi bisa tidak dihargai dengan keadaan tertentu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tanamkan dengan takbiran semalam suntuh, bahkan disunahkan 3 hari ke depan. Mari sekali lagi kita tanamkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanpa limpahan karunia pemberian Allah, kita tidak memiliki apa-apa dan kita tidak punya daya apa-apa. Oleh karena itu, sekali lagi kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita adalah kecil dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kecil, yang maha besar hanya Allah, pencipta alam semesta, pemilik langit dan bumi beserta isinya. Dialah yang berhak disembah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah kecuali Allah. Dialah pemilik segala kelebihan dan kesempurnaan, sehingga dialah yang patut mendapatkan puja dan puji. Walillahil hamdu, dan hanya bagi Allah segala puja dan puji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah lah yang memberikan kekayaan, memberikan pangkat, memberikan kekuatan, kemuliaan, keahlian, dan lain sebagainya. Maka mestinya kita banyak bersyukur kepada Allah dengan memujinya, mengabdi kepadanya, dengan banyak beribadah dan berbuat baik. Jangan sampai pemberian Allah membuat kita menjadi sombong, karena kesombongan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu, kesombongan akan merugikan diri kita. Selain kita tidak disukai orang-orang yang berada di sekitar kita, kesombongan menjadi penghalang kita untuk bisa masuk surga. Ini merupakan kerugian yang besar. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sebesar biji sawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha disebut juga dengan hari raya Kurban. Hal ini bermula ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Berbekal keimanan yang tinggi, Nabi Ibrahim pun melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Allah melalui sebuah mimpi. Sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'usaya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Nabi Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Hai abahku, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah itu walau beliau sangat mencintai putranya Ismail, dan Ismail itu sudah lama dinantikan kehadirannya karena beliau sudah menikahi Siti Sarah sejak lama, tapi istrinya itu pun tak kunjung hamil, sehingga istrinya Siti Sarah mengawinkan Nabi Ibrahim, menikahkan Nabi Ibrahim dengan pembantunya yang bernama Siti Hajar. Dari Siti Hajar inilah Ismail lahir. Jadi Nabi Ismail sudah lama ditunggu kehadirannya oleh Nabi Ibrahim dan Siti Sarah serta Siti Hajar.
Tetapi ketika Ismail sudah berusia, sedang lucu-lucunya, perintah Allah datang untuk menyembelihnya. Sebelum menyembelih putranya Ismail, Nabiullah Ibrahim memberikan kesempatan kepada Ismail untuk mengajukan permintaan. Nabi Ismail pun meminta, "Abah, lepaskan baju saya dan simpanlah untuk sewaktu-waktu. Ibuku kangen kepadaku, ibu bisa mencium bajuku ini. Yang kedua, tolong ikat tangan dan kakiku ini, Abah, supaya Abah mudah, tidak kesulitan dalam menyembelih saya nanti. Abah, yang ketiga, tutup mataku, Abah. Saya takut ketika Abah nanti melihat mata saya, Abah tidak tega menyembelih saya." Nabi Ibrahim pun melaksanakan permintaan putranya itu. Namun ketika Nabi Ibrahim akan memulai menyembelih Nabi Ismail, Ismail pun mengajukan permintaan kembali. "Wahai Abah, tolong lepaskan tali pengikat tangan dan kakiku ini." "Kenapa, nak?" "Aku malu dilihat Allah. Seakan-akan aku terpaksa melakukan semua ini, Abah. Aku tidak terpaksa. Aku ikhlas, Abah. Tolong Abah, lepas kain penutup mataku ini. Aku malu. Saya tidak akan menangis, Abah. Aku ikhlas melaksanakan semua ini." Begitu ikhlasnya Nabi Ismail, begitu pula dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim melaksanakan permintaan putranya itu. Namun ketika akan memulai menyembelih Nabi Ismail, pedang yang sudah diasah dengan tajam itu tak mampu melukai kulit leher dari Nabi Ismail alaihissalam. Lalu datanglah malaikat Jibril membawa domba dari surga sebagai penggantinya. Allah menjelaskan, "Inna hada lahuwal bala'ul mubin wa fadaina bidibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin." Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang akan datang kemudian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata Allah hanya menguji Nabi Ibrahim, apakah lebih mencintai putranya Ismail ataukah ia lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabiullah Ibrahim dinyatakan lulus dalam menghadapi ujian ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Semua orang yang beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerangkan dalam Al-Qur'an, "Apakah engkau mengira akan kubiarkan engkau berkata aku beriman kepada Allah, tidak aku ujinya lebih dahulu?" Maka semua orang yang beriman akan menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala ujian itu berupa nikmat. Sanggupkah ia bersyukur ketika diberi nikmat melimpah oleh Allah? Atau berupa ujian kesengsaraan. Ketika sengsara, apakah dia kembali kepadaku atau pergi dan mendekati orang lain, mendatang ke perdukunan dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk para kaum ibu, terdapat pelajaran yang sangat berharga dari kisah tersebut. Kesolehan dan keikhlasan Nabi Ismail alaihissalam tidak bisa lepas dari sentuhan ibunya, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar begitu taat dalam melaksanakan perintah Allah. Bayangkan, setelah melahirkan putranya Ismail,
Ismail, Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah membawanya ke sebuah tempat yang ghairi dhi zar'in, ke tempat, ke lembah yang tidak memiliki tanaman apa-apa, tidak memiliki pepohonan, dan ditinggal sendiri oleh Nabi Ibrahim. Karena Siti Hajar tahu bahwa itu perintah Allah, dia melaksanakan dengan ikhlas. Maka wajar dari Siti Hajar ini melahirkan Nabi Ismail, tumbuh dengan kesalehan, menjadi putra yang ikhlas, putra yang salih. Tidak sama dengan istrinya Nabi Nuh. Istrinya Nabi Nuh membangkang kepada Nabi Nuh. Maka dari istrinya Nabi Nuh itu lahir seorang Kan'an, putranya Nabi Nuh, yang ikut membangkang kepada Nabi Nuh. Dari istri yang taat, maka lahir anak-anak yang soleh. Dari istri yang tidak baik akan lahir generasi yang tentu tidak baik juga. Oleh karena itu, peran ibu dalam menciptakan putra-putri yang solihah sangat dominan. Sama-sama benihnya dari Nabi Ibrahim, dari seorang Nabi Allah, jadilah Nabi Ismail. Sama-sama Nabi Nuh, nabinya Allah, lahir Kan'an yang membangkang karena istrinya berbeda. Sekali lagi, peran ibu dalam menciptakan generasi penerus yang solih-solihah sangat dominan. Tentu ibu harus solih, maka akan lahir anak-anak yang solih-solih. Ibu-ibu harus menjadi ibu yang taat, yang solihah, maka akan lahir putra-putri yang solih dan solihah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang terakhir, dari hari raya Idul Adha juga disebut dengan hari raya haji, karena Allah memerintahkan di bulan Dzulhijjah ini melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu sebagai rukun Islam yang kelima. Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semesta alam. Salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah haji adalah bahwa jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia harus menggunakan pakaian ihram. Bagi laki-laki 2 helai kain, yang satu disarungkan dan yang satu lagi diselendangkan dengan warna yang sama, pakaian yang sama. Artinya apa? Umat Islam sangat perlu bersatu. Umat Islam penting untuk bersatu. Sebagaimana jamaah haji, mereka menanggalkan pakaian negaranya masing-masing demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang berada di negara kita tercinta Indonesia ini, negara yang aman, yang damai, jangan kita ikuti terbawa oleh narasi-narasi yang akan memecah belah persatuan di negara kita ini. Dengan bersatu, keadaan akan damai. Dengan kedamaian, beribadah menjadi tenang. Dengan kedamaian, pemerintah Indonesia bisa melaksanakan pembangunan. Jangan sampai orang lain mengobok-obok persatuan di antara kita. Negara Indonesia, negara yang aman, yang damai. Jangan sampai negara kita ini menjadi negara-negara yang berada di timur tengah sana, yang hancur. Irak, Libya, Afghanistan, Palestina, dan sebagainya. Hadirin sidang jamaah Jumat, sedang jamaah sholat Idul Adha rahimahumullah. Allah berfirman,
wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh kepada tali agama Allah. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Dengan bersatu, rahmat Allah akan turun kepada kita. Mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang aman, yang makmur dalam keadilan, yang adil dalam kemakmuran. Demikian berapa hikmah yang bisa kita petik sebagai pelajaran dan teladan bagi kita. Allah berfirman, sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dia. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 4. Semoga negara kita menjadi negeri yang adil dalam kemakmuran, negeri yang makmur dalam keadilan. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang berkah dan melimpah, agar kami dapat melaksanakan haji ke Makkah Madinah. Ya Allah, jadikan saudara-saudara kami yang saat ini melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan putra-putri kami salih-salihah, dan kami mohon akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, walau hamdu fis samawati wal ardi wa asiya wa hina tudhirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala hadha al-yawma 'idan lil muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi tala Ibrahim khalila, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'us rahmatan lil alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullih ma 'alimna wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibadukas salihun, wa na'udzubika min syarri ma sta'adaka minhu ibadukas salihun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbil izzati 'amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.